Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita meneruskan pembahasan tentang metodologi pengembangan sistem ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah belajar pengembangan metodologi yang terstruktur atau structure design, terakhir paralel ya. Kita meneruskan metodologi yang kedua yang dinamakan RAD ya, atau panjangan dari Rapid Application Development. Seperti apakah Rapid Application Development itu? Yuk kita bahas. Nah, jadi RAD atau Rapid Application Development ini adalah kelas baru atau pengklasifikasian baru dalam metodologi pengembangan sistem. Ya, kalau yang terstruktur waterfall paralel kemarin itu kan sejak tahun berapa nih? Ya, dari tahun 80-an. Nah, kalau yang rapid ini pada tahun mulai dikenalkan dan dipakai mulai tahun 90-an. Nah, metodologi ini dipakai ya, untuk menjawab kelemahan dari metodologi sebelumnya, yaitu metodologi terstruktur dengan melakukan penyesuaian fase-fase SDLC, SDLC, System Development Life Cycle, untuk memperoleh suatu bagian ya, dari pengembangan sistem yang quickly and into the hand of the user. Nah, jadi untuk kemarin kan yang terstruktur itu kan kelemahannya untuk sistem dikirimkan ke klien atau pengguna itu kan butuh waktu yang lama ya, butuh waktu yang lama. Nah, tapi RAD ini muncul menjawab, oh pengguna ini tidak bisa kalau suruh nunggu lama-lama. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir supaya sistemnya secepat mungkin bisa sampai ke tangan pengguna. Caranya bagaimana ya? Pakai metodologi ini. Nah, jadi kebanyakan metodologi berbasis RAD ini ya menggunakan teknik yang khusus dan peralatan komputer untuk speed up, untuk meningkatkan kecepatan. Kecepatan apa? Analisis, desain, dan implementasi pada tiap-tiap fasenya. Ya, toolnya apa? Toolnya ya misalkan ya JAD ini Joint Application Design, kemudian Visual Programming Language ya, pemrograman berbasiskan visual supaya tidak kebanyakan ngoding, tinggal drag and drop misalkan, atau code generator, penghasil kode yang otomatis membuat menghasilkan program dari spesifikasi desain yang diperlukan. Nah, jadi kita memikirkan ini tahun berapa, mereka sudah tahun 90-an sudah memikirkan metodologi seperti ini ya. Yang termasuk dari metodologi RAD ini apa? Pengembangan fast, bagi membagi dalam beberapa fase pengembangan, kemudian ada prototyping, dan yang terakhir pengembangan dari prototyping yaitu throwaway prototyping. Ya, kita masuk yang pertama, fast development. Ya, jadi di fast development ini membagi keseluruhan sistem ke dalam seri version. Jadi segera meluncurkan produk dan produknya itu diberi seri. Nah, seri dan pengembangannya itu sekuensial. Jadi enggak bisa langsung wah pokoknya jadi langsung bagus, enggak bisa. Pendekatannya enggak seperti itu, tapi segera meluncurkan versi, segera meluncurkan sistem dan memikirkan bagaimana kelanjutan versi setelahnya. Most important and fundamental requirement are bundled into the first version ya. Jadi
versi yang pertama ini isinya adalah bagian-bagian yang penting dan fundamental yang diperlukan. Ya, jadi dalam pengembangan sistem itu kan ada bagian-bagian yang inti dan bagian-bagian yang pelengkap. Nah, versi yang pertama, seri yang pertama ya dibuat isinya yang penting-penting ya, yang primer. Nah, ketika versi yang pertama sudah diimplementasikan, nah, ya, sudah diimplementasikan, maka pengembangan sistem tidak berhenti, melainkan mulai mengerjakan yang versi yang kedua dengan ada beberapa tambahan analisis yang diperoleh dari requirement sebelumnya. Nah, ya. Jadi setelah versi pertama itu diimplementasi, seharusnya ada muncul berbagai ide-ide dan isu-isu yang mungkin sebelumnya dalam fase analisis sebelumnya belum terpikirkan. Nah, oleh karena itu slogannya kalau di RAD ini kan segera hasilkan produknya supaya segera mengetahui kekurangannya, supaya ketika requirement-nya kurang jelas, pengguna bisa milih ya, mana yang mau dikerjakan dulu. Ya, dan ini juga akan meningkatkan user experience dari yang menggunakan versi pertama ya. Pengalaman pengguna akan meningkat dari yang versi pertama. Nah, versi kedua then is designed and implemented and work immediately begin. Nah, jadi begitu seterusnya ya hingga ke versi-versi berikutnya. Proses berlanjut terus sampai kapan? Sampai sistem itu dinyatakan komplit. Nah, atau bisa saja sistemnya mungkin tidak digunakan ya, kita tidak mau seperti ini ya. Jadi sistemnya harus komplit ya, diselesaikan sampai selesai. Nah, ya, yang memutuskan untuk selesai siapa ya? Project sponsor. Nah, bisa juga steering committee. Nah, harusnya lebih kuat steering committee. Project sponsor itu yang memakai. Ya, steering committee-nya gimana? Lanjut, selesai ya, selesai. Oke, gambarannya seperti apa kalau yang fase ini, fast development ini ya. Ini ya gambarannya ya. Ini perhatikan dari planning, analisis, kemudian masuk ke pembuatan versi yang pertama. Tapi dalam pembuatan versi yang pertama tadi ya fundamental requirement are bundle. Important and fundamental requirement. Yang penting-penting di bundling, dijadikan satu paket di mana? Di analisis design implementation yang versi pertama. Nah, versi pertama selesai, masuk ke pengembangan versi kedua ya lewat lagi analisis design implementation. Sistem 2 selesai, begitu seterusnya ya sampai sistem dinyatakan selesai ya. Ini saya zoom ya dari analisis, planning analisis masuk yang versi pertama. Versi pertama lanjut versi yang kedua. Versi kedua lanjut versi ketiga, begitu seterusnya sampai selesai ya. Nah, kemudian kita bahas plus minusnya pengembangan fase ini ya. Mempunyai beberapa keuntungan yaitu quickly getting a useful system into the hand of user ya. Jelas pengguna mendapatkan gambaran sistem itu cepat, secara cepat. Secara cepat, tidak ngawang ya. Karena seringkali kalau yang belum pernah implementasi sebuah sistem kelihatannya di depan manis-manis ya, kelihatannya sistemnya perfect. Tapi ini pengalaman pribadi ketika sudah dijalankan sistemnya, oh banyak kekurangannya banyak ya. Nah, ya meskipun sistem tidak melakukan keseluruhan, jadi fungsinya meskipun belum keseluruhannya berfungsi ya. Pada ketika user pertama kali ya,
tujuannya dari fast development ini adalah menyediakan business value lebih cepat. Nah, jadi goalnya secepat mungkin memperlihatkan nilai bisnis kepada pengguna, ya. Ini tentunya lebih cepat dibandingkan dengan metodologi sebelumnya, yaitu waterfall dan paralel. Nah, karena pengguna memulai bekerja dengan sistem secepatnya, nah, biasanya mereka senang menambahkan requirement, ya. Jadi jangan kaget kalau sudah jalan sistem yang versi pertama, oh usernya banyak, permintaan setelah itu ya di list 1, 2, 3, 4. Nah, di sini letaknya negosiasi. Nah, negosiasi ya, list permintaannya banyak, mau diimplementasikan atau tidak diimplementasikan ya tambah biayanya misalkan. Nah, oh biayanya tidak masuk, ya sudah tidak usah diimplementasikan fungsi itu ya. Kemudian my drawback to fast development is that use beacon to work with. Ya, ya jadi pengguna itu ya ketika sistemnya belum selesai, nah, ya sistemnya belum selesai, masih dalam versi 1, pengguna sudah bisa menggunakannya, ya sudah bisa menggunakannya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pengguna, ya bagaimana pengguna supaya ekspektasinya terhadap sistem tersebut terjaga. Nah, terjaga. Karena apa? Ambil kata gini, setelah jadi sistem yang versi 1 ini, oh sudah jadi sistemnya, sistem informasi keuangan. Terus kadang ada user yang mikir gini ya, wah ternyata sistemnya kompleks ini ya, wah susah ini untuk diimplementasikan, ya sudah sampai sini saja. Nah, tidak perlu diteruskan. Nah, padahal kan belum selesai ini, baru versi pertama. Nah, maka bisa saja potensi income ya pengembang sistemnya ini berkurang. Nah, berkurang. Jadi bagaimana setelah sistem ini selesai, ekspektasi penggunanya ini dijaga supaya tetap mau melanjutkan ke fase-fase atau versi berikutnya ya. Ya. Oke, mungkin itu dulu fase metodologi pengembangan sistem RAD, yaitu fast development ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bagi dalam materi yang terpisah. Oke, sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanyakan langsung di kolom komentar dan jangan lupa untuk happy coding.